Cara agar tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun. Mengendalikan emosi adalah inti dari kebebasan sejati. Banyak orang hidup dalam kondisi seolah-olah mereka dikendalikan oleh dunia luar, oleh kata-kata orang lain, oleh komentar yang menusuk, atau oleh situasi yang tidak sesuai keinginan mereka. Mereka marah, terganggu, dan kehilangan ketenangan hanya karena hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendali mereka. Stoik mengajarkan prinsip sederhana namun mendalam. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah dirimu sendiri. Pikiranmu, keputusanmu, reaksi emosimu, dan persepsimu terhadap dunia. Jika kamu ingin tidak pernah marah dan tidak terganggu oleh siapapun, kamu harus membangun fondasi batin yang kuat, disiplin mental yang tak tergoyahkan, dan kebiasaan untuk merespon dunia dengan rasionalitas, bukan impuls. Langkah pertama adalah memahami bahwa dunia tidak pernah akan berjalan sesuai keinginanmu. Orang akan berkata hal-hal yang menyakitimu, melakukan hal-hal yang membuatmu frustasi, dan menciptakan situasi yang tidak nyaman bagi siapapun. Jika kamu terus berharap dunia menjadi adil, dunia menjadi sejalan dengan ekspektasimu, atau orang lain bertindak sesuai standar moralmu, kamu akan selalu berada dalam konflik internal. Stoik modern mengingatkan, ketika kamu memahami bahwa dunia adalah dunia orang lain, bukan milikmu, kamu bisa mulai menahan reaksi emosional yang tidak perlu. Tidak ada gunanya marah karena orang berbicara kasar, tidak ada gunanya kesal karena orang membuat keputusan bodoh, dan tidak ada gunanya terganggu oleh ketidakadilan yang memang sudah menjadi sifat alami kehidupan. Marah hanyalah pilihan yang kamu buat, bukan reaksi yang diwajibkan. Kedua, kamu harus melatih persepsi dan interpretasi terhadap setiap situasi. Stoik menekankan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita menderita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jika seseorang menghina atau menyinggung kamu, kejadian itu sebenarnya netral. Apa yang membuatmu marah adalah interpretasi yang kamu ciptakan sendiri. Jika kamu belajar melihat setiap perkataan, perbuatan, dan kejadian sebagai sesuatu yang netral, tidak ada kekuatan eksternal yang bisa menggoyahkan ketenanganmu. Latihan ini membutuhkan kesadaran penuh. Setiap kali ada dorongan untuk marah, hentikan sejenak, tarik napas, dan tanyakan pada dirimu, apakah ini benar-benar layak menggangguku? Apakah ini akan memberikan manfaat atau hasil positif jika aku marah? Dengan cara ini, setiap reaksi emosional menjadi keputusan sadar, bukan refleks otomatis, dan kamu mulai membebaskan diri dari kekuatan orang lain untuk mengusik ketenanganmu. Selanjutnya, penting untuk menyadari batasan kendali. Kamu hanya bisa mengendalikan dirimu sendiri, bukan orang lain. Jika seseorang bertindak tidak sopan, egois, atau merusak, itu adalah masalah mereka, bukan masalahmu. Dengan memahami batas ini, kamu bisa menjaga energi mental tetap fokus pada hal-hal yang bisa kamu ubah, tindakanmu sendiri, kata-katamu sendiri, dan keputusanmu sendiri. Banyak orang marah bukan karena peristiwa itu sendiri, tetapi karena mereka merasa bertanggung jawab atas pikiran dan tindakan orang lain. Stoik menegaskan bahwa itu adalah ilusi. Menuntut dunia untuk sesuai keinginanmu adalah sumber kemarahan terbesar. Hanya dengan menyerahkan hal-hal di luar kendali, kamu bisa benar-benar bebas dari gangguan emosional. Latihan lain yang sangat penting adalah penguatan disiplin internal melalui meditasi stoik dan refleksi harian. Setiap pagi, luangkan waktu untuk membayangkan hari yang akan datang, kemungkinan konflik, dan potensi gangguan. Bayangkan orang akan melakukan hal-hal yang menguji kesabaranmu, dan bayangkan dirimu tetap tenang dan terkendali. Dengan latihan ini, kamu memprogram pikiran untuk merespon dunia dengan ketenangan, bukan reaksi spontan. Stoik menyebut ini premeditatio malorum, persiapan mental untuk menghadapi kesulitan, bukan untuk takut atau menghindarinya.
Semakin sering kamu melatih skenario ini dalam pikiran, semakin cepat dirimu menjadi tahan terhadap provokasi eksternal. Kamu mulai melihat bahwa kemarahan adalah pilihan yang bisa dihindari dan ketenangan adalah kekuatan yang bisa dipertahankan secara konsisten. Selain itu, kamu harus membangun kesadaran diri dan pengamatan emosional. Ketika dorongan untuk marah muncul, jangan langsung reaksi. Amati sensasi itu. Apa yang kamu rasakan di tubuh? Apa yang muncul di pikiran? Mengapa kamu merasa terganggu? Dengan cara ini, kamu memisahkan diri dari dorongan emosional dan menempatkannya dalam perspektif yang rasional. Stoik modern menekankan, dengan mengamati emosimu tanpa melekat pada mereka, kamu menjadi pengendali bukan budak dari pikiranmu sendiri. Latihan ini tidak mudah, terutama pada awalnya. Namun semakin sering dilakukan, semakin cepat kamu membangun ketahanan batin hingga pada titik tertentu, kemarahan dan gangguan eksternal tidak lagi memiliki kendali atasmu. Kemampuan untuk tidak marah juga membutuhkan penanaman empati dan pemahaman terhadap sifat manusia. Semua orang memiliki kelemahan, ego, dan bias. Ketika seseorang bersikap kasar, sombong, atau egois, itu adalah hasil dari karakter mereka, pengalaman mereka, dan persepsi mereka, bukan serangan pribadi terhadapmu. Dengan menyadari hal ini, kamu bisa menghadapi tindakan mereka tanpa emosi negatif. Stoik menegaskan bahwa dunia ini berisi orang yang melakukan kesalahan dan kemarahan terhadap kesalahan itu hanya akan membebani dirimu sendiri. Alih-alih marah, gunakan perspektif rasional. Apa yang bisa aku pelajari dari situasi ini? Bagaimana aku tetap teguh tanpa membiarkan diriku terseret emosi mereka? Dengan cara ini, setiap interaksi menjadi latihan pengendalian diri dan ketenanganmu tak tergoyahkan. Disiplin terakhir yang perlu dipahami adalah penerimaan radikal terhadap kenyataan. Dunia akan selalu memunculkan situasi yang tidak nyaman, orang yang menyebalkan, dan konflik yang tidak bisa dihindari. Stoik mengajarkan untuk menerima fakta ini tanpa perlawanan emosional. Bukan berarti menyetujui atau membiarkan ketidakadilan, tetapi menerima kenyataan bahwa hal-hal di luar kendalimu memang akan terjadi. Ketika kamu menerima realitas ini, kamu berhenti melawan angin dan berhenti membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Dengan penerimaan ini, ketenangan menjadi otomatis. Kamu menjadi seperti batu karang yang kokoh di tepi laut. Ombak menghantam, badai melanda, tetapi batu tetap teguh. Orang-orang bisa mencoba memancing kemarahanmu, tetapi jika kamu telah menginternalisasi prinsip stoik, mereka tidak akan berhasil. Kemarahan tidak muncul, terganggu tidak terjadi, dan dirimu tetap fokus pada tujuan dan prinsip yang telah ditetapkan. Akhirnya, cara agar tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun adalah kombinasi dari penguasaan diri, persepsi rasional, disiplin mental, refleksi harian, kesadaran diri, empati, fokus pada hal yang penting, dan penerimaan terhadap kenyataan. Semua ini harus dilatih terus-menerus hingga menjadi kebiasaan yang otomatis. Orang yang mencapai tahap ini tidak hanya bebas dari kemarahan, tetapi juga memperoleh ketenangan batin yang luar biasa, kemampuan berpikir jernih dalam situasi sulit, dan daya tahan psikologis yang membuat mereka sulit dipecah oleh provokasi luar. Mereka menjadi pribadi yang sulit dimanipulasi, sulit dibaca, dan sulit diganggu. Karena ketenangan mereka bukan karena keadaan eksternal, melainkan lahir dari penguasaan penuh atas diri sendiri. Ketika prinsip ini diterapkan secara mendalam, marah menjadi sesuatu yang tidak lagi relevan. Gangguan eksternal menjadi sekedar suara latar belakang. Kamu tetap tenang, fokus, dan produktif dalam menghadapi setiap situasi. Dunia bisa berusaha menguji kesabaranmu, orang bisa mencoba menyinggungmu, dan situasi bisa menjadi rumit. Tetapi kamu tetap berada di pusat kendali. Ketenanganmu adalah milikmu, dan tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali kamu sendiri.
Inilah inti dari filosofi Stoik. Kebebasan emosional, ketenangan batin, dan kekuatan internal yang membuatmu tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun. Jika diterapkan secara mendalam, naskah ini bisa menjadi panduan untuk membentuk ketahanan mental yang ekstrim, sehingga kemarahan menjadi reaksi yang jarang muncul, bahkan hampir tidak pernah. Semua itu lahir dari latihan disiplin internal, refleksi harian, dan pemahaman bahwa dunia luar tidak memiliki kendali atas ketenanganmu. Kecuali kamu memberikan. Dengan prinsip ini, hidupmu menjadi lebih damai, lebih fokus, dan lebih produktif dalam menghadapi setiap situasi. Dunia bisa berusaha menguji kesabaranmu, orang bisa mencoba menyinggungmu, dan situasi bisa menjadi rumit. Tetapi kamu tetap berada di pusat kendali. Ketenanganmu adalah milikmu. Dan tidak ada yang bisa mengambilnya kecuali kamu sendiri. Inilah inti dari filosofi Stoik. Kebebasan emosional, ketenangan batin, dan kekuatan internal yang membuatmu tidak pernah marah atau terganggu oleh siapapun. Jika diterapkan secara mendalam, naskah ini bisa menjadi panduan untuk membentuk ketahanan mental yang ekstrim, sehingga kemarahan menjadi reaksi yang jarang muncul, bahkan hampir tidak pernah. Semua itu lahir dari latihan disiplin internal, refleksi harian, dan pemahaman bahwa dunia luar tidak memiliki kendali atas ketenanganmu, kecuali kamu memberikannya. Dengan prinsip ini, hidupmu menjadi lebih damai, lebih fokus, dan lebih produktif. Sementara, orang lain tidak lagi memiliki kekuatan untuk memengaruhi keadaan emosimu. Kamu menjadi versi stoik modern dari dirimu sendiri. Tenang, tidak terganggu, dan tidak bisa diprovokasi.